Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong, dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu demi kelancaran serta kekusukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau berbagi bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da zuhur setiap hari Rabu ba'da zuhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitut Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitut Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitut Tamam sampai dengan tanggal 2 Februari tahun 2024 sebesar Rp23.300.000. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Saisar Widodo. Pembacaan maklumat Jumat Saudara Dipta Andana. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Aris Forisa. Beliau adalah pemeriksa bea dan cukai pertama pada KPPBC TMPA Bogor, dengan mengambil tema 3 perkara yang menyempurnakan amal. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Baitul Tamam rahimakumullah. Pertama dan utama marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya pula kita masih bisa untuk melangkahkan kaki kita untuk ibadah sholat Jumat. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya terus bisa menegakkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur karena masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita masih hidup di bulan Rajab yang kurang lebih 1,5 bulan lagi kita akan menuju ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa bersama supaya Allah menyampaikan usia kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim li ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan umur kita di bulan Ramadan, bisa beribadah di bulan Ramadan, dan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentunya sebagai seorang muslim kita harus punya bekal, harus mempersiapkan diri dari sekarang, dari bulan Rajab. Bahkan para salafus soleh berdoa 6 bulan sebelum Ramadan itu agar bisa ketemu bulan Ramadan. Begitu juga harusnya kita mengadopsi atau meniru para salafus soleh yang berlomba-lomba mengerjakan amal soleh di bulan-bulan menjelang bulan Ramadan. Namun wahai ikhwani fillah, bahwa sebuah amal soleh itu kesempurnaan tergantung dari 3 hal, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau berkata, la yutimmul ma'rufu illa bisalas. Tidak sempurna amal kebaikan, amal soleh seseorang kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, wa ta'jiluhu bita'jiluhu, yaitu dengan menyegerakan amal soleh. Kemudian yang kedua,
Wa ikhfa'uhu, menyembunyikan amal itu. Dan yang ketiga dengan wa tasghiruhu, yaitu dengan menganggap amal kita tidak banyak, amal kita hanya sedikit. Yang pertama kita bahas mengenai menyegerakan amal. Amal yang disegerakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Di sini Allah berseru kepada kita supaya menyegerakan kita kepada ampunan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bersegera di sini berarti tidak menunda-nunda. Kata Imam Hasan al-Basri, janganlah kalian berbuat taswif atau menunda-nunda. Kalau bisa dikerjakan hari ini, tidak usah menunggu hari esok. Karena apa yang bisa dikerjakan pada hari ini, maka besok pun bisa kita kerjakan. Hal ini sesuai dengan kisah saat zaman Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sirwa'ah Uqbah bin Haris radhiyallahu an. Ketika itu beliau sedang sholat asar di belakang Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti biasanya ketika selesai salam, Rasulullah SAW langsung beranjak dari duduknya, melangkahi pundak-pundak sahabat dan menuju kamar salah seorang istrinya. Setelah itu ternyata beliau mengambil emas atau perak sedekah yang belum sempat disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu kejadian yang di luar kebiasaan karena sebenarnya Rasulullah setiap habis sholat pasti berzikir dan berwirid baru kemudian selesai sholatnya. Tapi pada saat itu beliau langsung meninggalkan tempat sholat kemudian mengambil emas atau perak untuk segera disedekahkan. Tentunya kita bisa belajar dari kisah ini bahwa Rasulullah seorang yang maksum yang sudah diampuni dosa-dosanya, beliau tetap bersegera dalam melakukan kebaikan. Dan ini perlu introspeksi diri kepada kita. Sudahkah kita seperti itu? Apakah kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala saat ini, apakah kita sudah memperbaiki diri? Apakah kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan segera, atau kita harus menunda-nunda sampai dengan batas waktu yang mungkin saat itu kita sudah menemui ajal? Kita perhatikan saudara-saudara kita, mungkin rekan-rekan kita, tetangga-tetangga kita tiba-tiba sudah dijemput ajalnya. Apakah kita tidak sadar, kita tidak introspeksi diri, apakah kita harus menunda-nunda sesuatu yang baik? Padahal Rasulullah sekali Rasulullah yang sudah maksum menyegerakan apa yang menjadi kewajiban beliau. Maka dari itu khotib mengajak khotib diri sendiri dan jamaah seluruhnya, marilah kita mensegerakan apa amal kebaikan kita, jangan menunggu esok, jangan menunda-nunda sampai esok hari. Kemudian itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ikhfa'uhu, menyembunyikan amal kebaikan yang kita lakukan. Ikhwani fillah, amal kita tidak perlu ditampakkan kepada manusia karena hati kita ini sangat lemah. Hati kita sangat lemah, sementara keikhlasan itu adalah hal yang tidak mudah, bahkan adalah hal yang sulit. Bahkan Sufyan As-Tsauri berkata, "Ma alijtu syai'an asyaddu ala min niyati." Tidaklah aku bisa meluruskan sesuatu yang lebih mudah daripada meluruskan niatku itu sendiri. Di sini kita bisa petik pelajaran bahwa keikhlasan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, harus diperjuangkan oleh kita semua. Apabila kita terus-menerus mengharapkan pujian dari amal kebaikan, amal soleh kita dari manusia, maka hal itu akan meruntuhkan diri kita sendiri ketika tatkala manusia itu tidak memuji kita. Tetapi kalau kita hanya berharap kepada wajah Allah, mengharap bahwa amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata hanyalah untuk
mengharapkan keridhaan Allah, maka di situ kita akan terus-menerus bisa bersemangat dalam menunaikan amal-amal kebaikan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah watasghiruhu. Kita tidak menganggap amal-amal kita itu adalah amal-amal yang besar. Ikhwani fillah, kita tidak tahu amal-amal apa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat betapa karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih besar dari apa yang telah kita kerjakan. Adapun seseorang yang telah menganggap dirinya banyak amal, banyak kesolehan-kesolehan pribadi, maka itu akan terjerumus ke dalam sebuah penyakit yang namanya ujub. Dengan ujub ini seseorang akan membanggakan dirinya dan merendahkan orang lain. Dia sudah menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang di sekitarnya. Dan tentunya ini adalah penyakit yang ataupun musibah yang luar biasa yang menimpa orang tersebut. Tetapi di satu sisi jika orang itu selalu menganggap bahwa amal kebaikannya belum sempurna, belum maksimal, dia terus mengingat bahwa amal kebaikannya adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu, untuk menghilangkan dosa-dosanya yang telah dikerjakan, maka dia akan mendapatkan predikat, yaitu predikat orang yang tawadu. Orang tawadu selalu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia belum maksimal dalam mengerjakan amalnya, sehingga dia telah akan terus bersemangat dalam mengerjakan kebaikan yang selanjutnya. Jamaah rahimakumullah. Kita hidup di dunia tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Marilah kita sama-sama menguatkan diri kita supaya bisa menambah terus amal soleh kita, tentunya dilandaskan dengan tuntunan Rasulullah SAW, dengan iktibar kepada Rasulullah SAW, dengan menganut apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, dan tentunya amal-amal kebaikan kita harus didukung dengan hal-hal yang bisa menyempurnakan amal tersebut, sehingga Allah menerima amal ibadah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, khotib ingin menyampaikan sebuah kisah di negeri zaman. Tatkala waktu itu hiduplah seorang soleh yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, yang merupakan muslim yang teguh dalam memegang nilai-nilai ajaran Rasulullah SAW. Tatkala itu hiduplah seorang yang bernama Al-Aswad Al-Asmi, yang mengaku sebagai seorang nabi. Kemudian bersama pengikutnya ia mengundang Abu Muslim untuk ditanyai beberapa hal. Yang pertama, ia menanyakan, "Wahai Abu Muslim, apakah engkau beriman bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah?" Maka dia menjawab, "Na'am, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah." Kemudian yang kedua, ia bertanya lagi. Al-Asmi bertanya kepada Abu Muslim, "Wahai Abu Muslim, apakah kamu beriman bahwa aku adalah Rasulullah?" Kemudian Abu Muslim menjawab, "Aku tidak melihatnya sedikit pun."
Seketika itu Al-Asmi dan pengikutnya menyalakan api yang besar. Kemudian Abu Muslim dibakar hidup-hidup, dicemplungkan ke api tersebut. Namun qadarullah, Allah menyelamatkannya. Tidak ada sedikit pun mudarat yang mengenai tubuhnya. Kemudian para pengikutnya menyampaikan pendapat, wahai Al-Asmi, orang ini kalau tidak diusir maka akan menghancurkan tujuan kita. Akhirnya Abu Muslim diusir dari Yaman. Kemudian ia pergi ke Madinah dan sampai di Masjid Nabawi. Pada saat itu Rasulullah SAW telah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sesampainya di Madinah, ia sholat di Masjid Nabawi, dan setelah sholat Umar ibnul Khattab menemuinya dan bertanya, wahai saudaraku, kamu dari mana? Dari Yaman. Kemudian ternyata kabar tentang kezaliman seorang nabi itu sudah terdengar di telinga Umar. Kemudian Umar bertanya, wahai saudaraku, apakah kamu tahu siapa orang yang telah dibakar oleh orang yang mengaku nabi palsu itu? Pak Abu Muslim tidak menjawab, tapi dia hanya menjawab Abdullah. Kemudian Umar kurang percaya lagi, demi Allah, aku bertanya dengan sungguh-sungguh padamu, apakah itu engkau? Kemudian Abu Muslim menjawab, iya, itu adalah aku. Kemudian Umar ibn Khattab mencium kening Abu Muslim dan mengatakan, subhanallah, maha suci Allah yang telah menghidupkan aku dan memperlihatkan aku kekasih Allah, yang dua kekasih Allah, yang pertama Nabi Ibrahim dan sekarang Abu Muslim dibakar namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah itu kita bisa melihat, kita bisa mengambil pelajaran betapa para sahabat, para salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu itu berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, nggak pernah mencoba untuk mengumbar amalan-amalan solehnya, tetapi berusaha menyembunyikan. Beliau menutupi dirinya dengan berkata pada bahwa yang terbakar adalah Abdullah, padahal beliau sendiri. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbanyak amal soleh kita, tentunya dengan mengingat 3 hal yang menjemurnakan amal kita. Yang pertama adalah dengan mensegerakan amal-amal soleh kita, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kebaikan kita, biarlah Allah yang melihat. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak perlu menganggap amal kita adalah amalan yang sudah terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ansuril ikhwanina muslimin wa fi mujahidin fi Filistin wa fi mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Cek. Terus wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Mohon dirapatkan, diluruskan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Di saf kedua mohon diisi saf-saf yang terdepan terlebih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.